Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat wabarakatuh. KUA Dukuh Ceria, salam hangat telah kami haturkan. Kali ini podcast perdana KUA Dukuh Ceria akan membahas tentang award atau penghargaan dari Kementerian Republik Indonesia atas dedikasi KUA Dukuh sebagai juara Pak, penghargaan nasional sebagai KUA berbasis digital. Kali ini akan dibahas secara tuntas oleh beliau, Bapak Haji Muhammad Ridwan SAG MSI selaku Kepala KUA Dukuh. Beliau adalah sosok di balik kesuksesan penghargaan ini. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Kabarnya baik-baik saja. Bagaimana sehat. Setelah menerima penghargaan ini ada yang berbeda atau bagaimana? Ya, memang ada perbedaan setelah menerima penghargaan. Ini anugerah ya, anugerah layanan KUA, apresiasi Kementerian Agama terhadap KUA dalam melayani masyarakat. Jadi KUA Dukuh Seti menjadi salah satu nominator, menjadi salah satu KUA yang diberikan anugerah pada tahun ini, dan ini baru pertama kali dilaksanakan pada tahun 2025. Mohon diceritakan kronologinya sampai KUA Dukuh ini dari Bapak menjadi kepala pertama kali sampai jenengan mendapatkan penghargaan ini, pripun Pak? Ya, ini bicara perjalanan sejarah. Ya, saya ditugaskan di KUA Dukuh Seti ini pada awal 2022, tepatnya Januari 2022. Dan ini KUA ini adalah KUA SBSN, yaitu KUA yang dibangun berdasarkan dibiayai oleh SBSN. Jadi surat berharga negara, ya kan, yang itu dibangun pada tahun 2021 dan diresmikan 2021. Dan saya masuk 2022. Ketika saya masuk ke sini, sarana prasarana belum begitu baik, gitu ya. Kita bicara apa adanya. Jadi arsip-arsip dan pelayanan juga belum begitu sesuai standar. Jadi saya begitu ke sini itu masih istilahnya dalam tanda kutip amburadul gitu, dalam tanda kutip, baik dari segi pelayanan maupun kearsipan mungkin masih waktu perpindahan ya, transisi dari KUA yang lama ke gedung yang baru sehingga belum tertata kearsipannya. Nah, saya masuk ke sini, arsip-arsip, akta nikah, register akta nikah, register cerai, kemudian talak gitu, masih campur ya, belum tertata dengan baik, dan juga arsip model pemeriksaan nikah NB itu juga masih amburadul, masih campur aduk, jadi belum tertata dengan baik. Itu yang kedua. Kemudian layanannya juga belum sesuai standar, artinya saat 2022 itu sudah semuanya online gitu, karena lokasi KUA Dukuh Seti, gedungnya ini terlalu di dalam. Jadi akses internet itu belum terjangkau. Jadi awal saya masuk ke sini
Internet memang ada, cuman itu adalah semacam RT RW atau wifi lokal. Orang sini mengatakan wifi lokal. Wifi lokal itu orang punya jaringan langganan, kemudian dia dipasarkan sendiri. Ya, itu wifi lokal. Dan itu kecepatannya tidak begitu bagus untuk kerja. Nah, dari situ kemudian selanjutnya kami juga waktu masuk di KUA Dukuhsti itu pegawainya belum ada, artinya minim sekali. Saya hanya punya satu pramubakti, dan itu kurang masuknya jam kerjanya mulai jam 8 sampai jam 12. Itu aja. Setelah itu saya sendirian, tidak ada teman untuk kerja. Itu berpacu sendiri, nggih. Ya. Jadi itu akhirnya saya bagaimanapun caranya saya berusaha walaupun dengan keterbatasan itu single factor gitu istilahnya, single factor. Kalau sudah duhur itu setelah jam istirahat saya sendirian. Nah, ketika sendirian seperti itu saya berpikir bagaimana pelayanan ini tetap jalan tanpa apa istilahnya harus banyak pegawai. Nah, saya pertama yang saya siapkan adalah masukkan jaringan internet ke KUA. Nah, itu yang pertama kali saya siapkan karena memang zamannya zaman teknologi. Jadi harus semuanya serba online. Nah, ketika sudah masuk internet, kita menata perangkat kerja. Misalnya komputer itu saya setting ada beberapa komputer, 3 komputer saat itu, 2 komputer saat itu. Ini saya hubungkan antar satu komputer dengan yang lain sehingga ada data, saling kirim data, saling ambil data di antar komputer itu. Jadi nggak perlu nggak perlu ada data bidah-bidah komputer sana komputer sini, tidak perlu. Begitu juga printer saya sharing semuanya, 3 komputer itu bisa mengakses satu printer. Jadi tidak perlu kita print satu dokumen dari komputer satu ganti printer, tidak perlu. Jadi langsung dari komputer itu bisa ngeprint bisa nyetak di printer manapun yang dia inginkan. Nah itu. Jadi itu. Kemudian sedikit demi sedikit kita perbaiki juga layanannya itu. Karena memang Dukuhsti ini kan besar ya. Besar artinya kategori C, kategori C tapi peristiwa nikahnya bisa sampai 500 per tahun itu. Luar biasa. Berarti kalau tidak Bapak banyak mengetahui tentang IT mungkin mboten saged ngoten nggih Pak. Ya, mungkin seperti itu. Jadi ada sedikit kemampuan saya untuk bidang untuk IT. Jadi bisa untuk tidak perlu panggil tukang. Tidak perlu ahli IT karena anggarannya tidak ada. Jadi kita bisa meminimalisir pengeluaran itu. Berarti proses untuk menjadi juara itu berarti berwaktu 22 sampai 25 niki nggih. 22 sampai 25. Kurun waktu 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ini sungguh luar biasa. Kendala apa yang menjadi hambatan untuk tidak digital itu loh Pak? Kan karena digital itu kan modern nggih Pak. Ya. Otomatis orang bisa mengakses dari manapun ngaten niku kendalane napa mawon. Saya sejak awal menjadi KUA itu memang berpikiran bahwa jangan sampai KUA itu dipandang sebelah mata oleh lembaga yang lain. Ya. Ketika saya menjadi PNS itu yang di KUA itu dulunya masih tulis tangan. Buku nikah itu masih tulis tangan. Register akta nikah juga tulis tangan. Model pemeriksaan nikah NB juga tulis tangan. Jadi dulu serba tulis tangan.
Nah, kira-kira tahun 2006, 2000 sampai 2006 itu ada teman yang mengembangkan SIMKA, Sistem Informasi Manajemen Nikah, yang itu adalah digitalisasi data nikah sekaligus nanti bisa untuk cetak buku nikah, juga register akta nikah sekaligus model pemeriksaan nikah. Nah, saya ikuti itu terus. Akhirnya tahun 2009 itu saya sudah bisa mencetak yang namanya model pemeriksaan nikah dan juga register akta nikah. Kemudian buku nikah, karena kalau buku nikah masih belakangan karena perangkat printernya itu mahal. Jadi masih hanya sebatas cetak register akta nikah sama model pemeriksaan nikah. Nah, kemudian saya kan mutasi ya, mutasi dari Jawa Timur ke Pati, dan 2012 itu saya ke sini, dan di sini masih tulis tangan. Nah, saya kemudian mengajukan permintaan kepada waktu itu Kasih Bimasnya untuk merubah kinerja KUA yang semula buku nikah itu tulis tangan, register akta nikah tulis tangan, itu agar beralih ke sistem informasi nikah, manajemen nikah, SIMKAH itu. Dan ternyata direspon baik oleh Pak Kasih waktu itu, dan saya pun siap untuk memberikan training, pelatihan kepada operator SIMKAH itu sekabupaten. Nah, akhirnya juga dibelikan printer buku nikah, dan mulai saat itu 2012 akhir 2013 Kabupaten Pati sudah mencetak buku nikah, mencetak register akta nikah. Nah, kemudian yang menjadi kendala saya adalah ketika ada pelayanan itu pencarian duplikat akta nikah, duplikat buku nikah. Ketika orang datang kehilangan buku nikah ke KUA, itu rata-rata mayoritas mereka tidak tahu kapan nikahnya. Ditanya tanggal nikahnya aja tidak tahu, apalagi nomor akta nikah. Jelas tidak mungkin. Akhirnya karena ketidaktahuan masyarakat itu terkait tanggal nikahnya kapan, mungkin dia lupa ingat, tahunnya saja Pak. Akhirnya kita mencari data itu secara manual, yaitu mengambil register akta nikah dan mencari per lembar data itu. Kalau 1 tahun itu di KUA tersebut pernikahannya misalnya 500, maka pegawai itu akan mencari data 500 dalam 1 tahun itu. Itu kalau datanya ada dalam tahun itu. Kadang masyarakat lupa, ingat-ingatnya tahun itu, padahal bukan tahun itu. Nah, ini menjadi tidak efektif, tidak efisien waktu, tidak cepat, tidak tepat. Ya, mencari-cari data itu kan lama, kan begitu. Membuang-buang waktu. Akhirnya saya punya inovasi, saya menemukan bagaimana ini kalau misalnya dibuat sebuah aplikasi yang itu. Berarti itu dari Bapak sendiri? Ya. Aplikasi yang itu bisa memudahkan pencarian data nikah secara online, bisa secara offline pun bisa. Itu akhirnya ketemulah, saya namakan memang SIADIK, Sistem Informasi Arsip Digital KUA, dan itu saya praktekkan di 2019 di KUA Gunung Mungkal sebelum saya di KUA Dukuh Seti, dan semua akta nikah saya digitalisasi, saya masukkan ke SIADIK ini. Jadi mulai selama 2 tahun saya membuat SIADIK itu. Penamaan SIADIK itu dari Bapak sendiri? Dari saya sendiri, ya, inovasi saya sendiri, kreativitas saya sendiri. Luar biasa. Ya. 2019 saya buat itu, kemudian ada trial and error gitu kan, uji coba. Aplikasi. Tahun 2020 sudah fix, kemudian kita pakai
kan gitu. Kita masukkan data semua, data akta nikah di KUA Gunung Mungkal itu mulai tahun 32 sampai sekarang, sampai saya di sana 2021 itu semuanya sudah masuk, dan tinggal masukkan digitalisasi, scan akta, register akta nikah itu, dan itu bisa kita lakukan dalam jangka waktu 1 tahun semuanya selesai, ya gitu. Berarti dari kegalauan mencari-cari Ya, arsip jadi ya mencari-cari arsip, apalagi saya juga di KUA Gunung Mungkal itu juga istilahnya pegawainya dulu itu kan tua-tua ya, tua-tua, gaptek, ya, gagap teknologi, disuruh kurang saset ya pegang laptop atau komputer aja agak susah memang dulu orang-orang tua. Jadi padahal pelayanan semakin ke sini semakin butuh teknologi. Makanya saya buatkan seperti itu, dan itu mendapat respon yang baik sekali dari masyarakat. Kemudian saya tambah dengan menu WA autorespon. Itu yang di Dukuh Seti. Enggak, di sana sudah ada WA autorespon. Jadi WA autorespon itu di KUA Gunung Mungkal sudah berjalan 24 jam saya hidupkan. Semua masyarakat itu bisa mengakses selama 24 jam. Jadi responnya masyarakat bagus karena bisa mencari data secara online dari manapun dan kapanpun. Dan inovasi itu saya bawa ke sini. Saya bawa ke sini. Untuk namanya tadi Siadik. Ya. Siadik itu sekarang sudah seluruh Kabupaten Pati sudah melakukan Siadik atau belum? KUA manapun atau masih KUA tertentu aja, Bapak? Kalau Siadik sih banyak yang sudah pakai. Di Kabupaten Pati semuanya. Bahkan Pati semuanya. Di Luar Jawa Pati, Timur, ya. Di Jawa Timur itu tercatat Kabupaten Tuban itu juga semuanya. Di Bojonegoro sebagian. Kemudian di Jawa Tengah itu ya banyak teman-teman. Tapi yang namanya juga sama, sama, Siadik. Sama karena itu sudah dipatenkan. Iya, dipatenkan gitu, Siadik. Gitu. Tinggal nama kecamatannya ditambahi gitu aja. Berarti pencetus pertama Bapak. Iya, saya yang inovasinya itu. Gitu. Terus harapan Bapak agar KUA Dukuh Seti ini kan walaupun di desa nggih jauh mendapat kategori KUA digital itu kayaknya ya wong desa kok iso ngoten lho Pak. Banyak yang tidak percaya bahkan ragu ya. Kedepannya semoga KUA Dukuh Seti bisa menjuarai apapun Bapak. Atau mungkin bagaimana pandangan Bapak tentang KUA Dukuh Seti ini sekarang ini? Anugerah ini mungkin yang ngasih anugerah itu belum tahu KUA Dukuh Seti kayak apa, lokasinya di mana. Karena memang sangat desa sekali. Artinya dari pusat kota itu sangat jauh, 40 kilo dari pusat kota, apalagi KUA-nya tidak di pinggir jalan raya, harus masuk ke dalam 200 meter, ya kan, dengan jalan yang seperti itulah, ya kan. Mungkin enggak, yang ngasih anugerah ini belum tahu kondisi real di lapangan KUA Dukuh Seti itu kayak apa, kayak gitu kan. Malah tambah bingung. Nah itu, tapi tidak membuat KUA itu KUA Dukuh Seti berkecil hati, karena memang pelayanannya saya kira juga bagus gitu kan. Jadi sejak saya itu kan ditunjuk ya, anugerah itu ditunjuk oleh Kanwil, karena jadi bukan perlombaan. Bukan perlombaan. Jadi anugerah itu bukan perlombaan. Jadi anugerah itu hal-hal yang sudah dilakukan oleh KUA, itu ada 9 kategori untuk KUA yang kemarin itu. Dan tingkat wilayah itu kebetulan yang ditunjuk mewakili Jawa Tengah itu KUA Dukuh Seti untuk kategori berbasis digital gitu. Dan setelah presentasi di provinsi, di wilayah, layak diajukan ke tapi saya tingkat pikir nasional itu, gitu ya. ngeten Pak,
Kalau Dukusti nggak kenal mungkin karena bapak itu di wilayah itu ngoten. Mungkin karena teman-teman yang di wilayah sudah kenal saya dan sudah tahu inovasi itu kan begitu. Jadi langsung aja diambil gitu aja. Ini bisa kan begitu. Dan faktanya memang untuk kemarin Jawa Tengah yang kategori berbasis digital itu KUA Dukusti bisa mendapatkan itu. Dan berarti ya, dari kabupaten lain atau dari Jawa provinsi lain semuanya mengirimkan. Semua mengirimkan ya, sesuai kategori itu. Jawa Tengah juga begitu. Jawa Tengah 9 KUA ditunjuk untuk mewakili Jawa Tengah. 9 kategori itu 9 juga. Kategori. Alhamdulillah hanya satu yang diambil. Ya, luar biasa. Jadi itu. Jadi sejarahnya seperti itu. Dan mungkin kelebihan Dukusti yaitu inovasi Siadik karena dalam pengisian eviden untuk tingkat nasional itu termasuk arsip bersejarah. Jadi kita masukkan karena KUA Dukusti kan sudah mendigitalisasi, men-scan semua akta nikah, register akta nikah mulai berdirinya KUA ini 1932 sampai sekarang sudah masuk di aplikasi Siadik itu. Jadi mungkin salah satu kelebihannya KUA poin plusnya di situ. Dan itu belum ada di KUA yang lain, belum ada. Saya kira seluruh Indonesia belum ada seperti itu. Gitu. Mungkin ini kemungkinan rapaan saya seperti itu. Begitu. Untuk memacu karyawan atau para ASN yang lain yang ada di sini sehingga bisa kreatif kayak bapak atau gimana, bisa IT-nya pripun ngoten Pak, untuk memacu mereka seperti saya dan lain-lain teman-teman. Kreativitas itu kan tumbuh dari dirinya sendiri ya, artinya dari lingkungan itu akan menimbulkan pembacaan seseorang terhadap lingkungan itu. Nah, dari pembacaan itu dia akan menemukan sebuah masalah atau apa yang itu perlu solusi. Nah, dari solusi itulah muncul kreativitas yang akan mengatasi masalah-masalah di lingkungan itu. Misalnya seperti tadi saya contohkan, pencarian, saya pertama kali masuk ke sini itu pencarian data nikah, duplikat nikah itu masih manual gitu. Masih manual, mengambil satu buku register buku yang lain, bahkan selama 3 tahun 3 hari itu dicari nggak ketemu. Nah, ini masalah bagi saya, sebuah masalah, harus ada solusinya. Bisa jadi kesuksesan itu karena keterbatasan. Ya, bisa jadi seperti itu, keterbatasan gitu ya. Gitu. Oke, untuk harapannya masyarakat Dukusti kan dengan digital ini ke depannya bagaimana? Saya berharap fasilitas digitalisasi di KUA memang harus dipergunakan secara baik dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara baik, secara tepat, karena dengan digitalisasi ini kerja semakin cepat, kerja semakin singkat dan kerja juga akurat. Jadi memotong waktu yang sebenarnya tidak perlu kita butuhkan untuk itu. Jadi misalnya orang datang ke sini mau cari apa, belikat Pak, langsung cari. Dalam hanya 1 menit langsung bisa ditemukan tahun berapa dan langsung kita layani. Dan itu memudahkan masyarakat. Nah, dengan adanya WOT ini, Bapak Anugrah ini, untuk masyarakat Dukusti ini otomatis mau memudahkan yang pertama. Terus selanjutnya untuk biar masyarakat lebih tahu bahwa KUA Dukusti ini mudah, akurat kayak gitu, bagaimana supaya masyarakat itu lebih mengenal KUA Dukusti ini sebagai KUA yang benar-benar memberi layanan yang terbaik. Ya,
internal KUA, pegawai-pegawai KUA harus mempromosikan, istilahnya begitu ya, mempromosikan lewat akun-akun media sosial KUA sehingga masyarakat tahu, karena masyarakat sekarang adalah melek teknologi dan itu harus kita manfaatkan betul agar masyarakat bisa mengakses bahwa di KUA Dukuh Sekti itu ada berbasis digital. Itu aja. Aten sampun. Nggih. Waktunya sangat terbatas. Terima kasih atas paparannya tentang apapun yang inovasi Bapak, pemikirannya jauh ya, ke depan. Terima kasih. Pembahasan ini sungguh luar biasa. Untuk kedepannya nanti ada tema-tema lagi yang lebih menarik mungkin dari kami. Saya Fardhiatus Saadah dalam mengikuti Bapak ini dalam mewawancarai ataupun hal podcast pertama perdana yang masih belajar, masih kaku. Kedepannya lebih baik semoga. Dan akhir kata, harapan untuk KUA Dukuh Sekti supaya besok bisa juara-juara lagi dalam kategori yang lain. Mungkin Bapak satu kata. Mungkin saya kira sudah sudah cukup lah, karena ini sudah pencapaian yang bagus karena berbasis digital. Digitalisasi itu sebuah keniscayaan. Cuman kita harus menjaga agar digitalisasi ini terus berlanjut, walaupun misalnya ketiadaan saya kan gitu, itu harus tetap berlanjut. Ya. Gitu. Semoga menjadi inspirasi oleh KUA lain, dan tidak hanya di Kabupaten Pati dan KUA seluruh Indonesia khususnya umumnya. Gitu. Kami mohon maaf kurang kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.